Kalau itu ditiadakan, nggak keluar apa yang kita mau cari dalam program itu. Woi, saya pikir luar biasa. Dengar anak-anak Tuhan. Siapa masih ingat sebelum printer keluar yang baru, yang cuma pakai apa itu pompa injeksi itu, tinta injeksi itu, dulu kan pakai yang dot matrix. Saya tuh paling jengkel kalau anak saya printer itu ributnya. Ini kamu tuh kenapa pasti malam-malam kok buat ini? Betul gak pernah jengkel kan? Cerewetnya itu printer. Nah, ternyata saya belajar lagi gara-gara ayat ini. Jangan diomeli printer itu. Sebab kita tidak akan menemukan sebuah kalimat tanpa kumpulan jutaan titik itu. Betul gak? Gak akan ketemu. Wah, di situ saya belajar. Pernahkah saudara membayangkan dalam seluruh kehidupan kita bahwa dalam hidup kita ini semua peristiwa, termasuk masa lalu yang paling tidak enak sekali, anggaplah itu sebuah titik-titik dalam kehidupan. Yang sekarang kita masih belum mengerti ini huruf apa titik-titik ini. Kumpulkan titik-titik itu. Suatu saat kita akan melihat sebuah huruf yang disusun banyak jadi sebuah kata, disusun banyak jadi sebuah kalimat. Dan kalau kita baca kalimat itu, itulah tujuan hidup kita masing-masing. Bisa mengaminkan? Saudara, kalau Tuhan Yesus berkata selama belum lenyap langit dan bumi ini, jangan pernah anggap remeh semua kejadian setidak enak apapun dalam hidup. Tahun 84, saya lupa bulan berapa, waktu bersama dengan Hani Layantara kami ada di Jerman. Itu pertama kali saya lihat permainan puzzle yang kepingannya 1.500. Bengkok saudara membuat itu. 1.500 keping. Dan kepingannya nggak segede-gede onde-onde saudara. Kecil-kecil kepingan itu. Pernah bayangkan? Dan waktu itu puzzle-nya lukisannya Rembrandt, Night Watch. Bisa bayangkan. Tapi pertama saya nggak tertarik. Orang pengangguran apa, bagaimana nyusun kepingan segini banyak. Kan susah sekali. Tapi lama-lama jadi tertarik. Itu juga untuk menguji kesabaran. Tapi juga saya belajar dari kepingan itu. Coba renung. Berapa banyak dalam kebodohan kita. Dengar anak-anak Tuhan. Berapa banyak dalam kebodohan. Kita nggak pernah tahu kepingan-kepingan puzzle kehidupan kita. Pernah bayangkan? Sebuah keping puzzle, kalau cuma dilihat satu keping itu, ada artinya enggak? Sama sekali enggak ada. Apain? Saya mau berkata dalam nama Yesus, jangan pernah dibuang kepingan-kepingan kehidupan kita itu. Jangan pernah dibuang. Simpan. Kepingan-kepingan itu akan menemukan artinya ketika dia ketemu kepingan tetangganya. Ngerti kata tetangganya? Coba saudara lihat kalau lukisan Night Watch-nya Rembrandt. Di dalam yang bagian gelapnya, memang namanya Night Watch ya, malam itu. Kan banyak yang bagian gelap. Kita nggak pernah tahu gelap ini yang sebelahnya yang mana. Misalnya saudara sudah berhasil menyusun 1.499 keping. Kurang berapa ya? Kurang satu kok. Jangan dientengkan. Cuma satu saja. Enggak lengkap. Ada yang kurang. Betapa bodohnya kita. Ketika kepingan-kepingan gelap masa lalu kita nggak pernah tahu, kita buangin. Jangan. Kita harus cari lagi loh, di mana kita pernah buang. Ketika ketemu dengan kepingan-kepingan di sebelahnya, renungkan. Kita masih belum melihat jelas. Tapi paling tidak sudah kelihatan. Oh, ini bagian yang sini. Ini bagian sini. Biarkan dulu. 5, 6, 7, 8. Ngerti nggak? Tambah banyak. Tambah susun dulu. Nah, hebatnya puzzle itu, ini nggak nyambung dulu yang lain. Kalau sudah ketemu satu kelompok begitu, biarkan. Jangan dibongkar-bongkar. Kita cari lagi yang lain. Nanti ketemu lagi di situ. Nah, saudara, saya mau berkata kepada saudara, kalau saya hidup sampai hari ini, sejak saya belum menikah, sampai saya menikah, saudara, saya sadar betul, ada ribuan keping dalam kehidupan saya. Dari masa yang lalu. Saya masih ingat ibu gembala saudara, maaf kalau saya panggil dia Rita dari dulu. Ketika suaminya meninggal, itu kepingan yang tergelap dalam hidupnya. Saya ingat Nyu itu masih kecil.
Dalam keadaan dia putus asa, dia cuma suka main ke rumah seorang, waktu itu belum hamba Tuhan, seorang penjahit di Surabaya namanya Vivit Erawati. Yeremia Rims nginap di situ dan saya suka main ke situ. Lalu saya lihat pertama lihat berita data, tiap kali ketemu dia pasti nangis. Dia kayak orang gila dia, anak masih kecil-kecil. Mer, kamu umur berapa Mer dulu Mer? Waktu papa meninggal itu Mer? 7 tahun ya, saudara masih sekecil itu. Siapa tahu tiba-tiba mereka bisa ke Australia. Siapa tahu tahun kemudian saya lihat itu kepingan dari masa lalu. Itu sebabnya jangan biasa ngomel. Kenapa? Firman mengatakan satu-satunya penyebab orang Israel tidak pernah masuk Kanaan. Ayo karena apa? Bukan karena berzina, bukan karena mencuri. Firman mengatakan karena ngomel. Maka itu kalau Tuhan kayak saya yang suka ngomel, saya jahitin mulutnya biar tahu rasanya. Untung Tuhan gak kayak saya yang suka ngomel bertobat. Ada banyak peristiwa yang tidak enak, tidak baik terjadi dalam diri kita. Ada. Tapi kalau kita mau syukuri semuanya itu, simpan dulu. Itu kepingan-kepingan, itu titik-titik yang kita nggak pernah tahu nanti akan jadi apa. Amin. Renungkan itu. Maka itu kalau Ayub pernah berkata, jangan hanya mau terima yang baik kamu dari Tuhan, dia marah pada istrinya. Maka yang jelek pun kita harus terima. Betul. Karena itu nanti akan jadi indah pada akhir. Untuk apa saja. Itulah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita ini, saudara. Ketika saya makin jelas Tuhan bawa saya untuk pindah ke Papua. Saudara, Tante Elizabeth jadi saksi. Bagaimana PR yang saya sudah dapat harus kembalikan. Di Australia saya dapat PR Australia. Nanti sudah berkata, kenapa? Pakai saja, kok bisa bolak-balik. Saya bilang, Tante, saya tahu gimana Tuhan panggil. Secara logika, kan lebih enak di Australia daripada di Papua. Oh tidak. Sekarang kami menikmati hidup yang luar biasa gara-gara Papua. Tuhan menyatakan diri luar biasa. Itu anugerah Tuhan yang dahsyat. Apa yang kami kerjakan sekarang, maaf, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya cuma tunjukkan satu ayat lagi ya. Roma 14 ayat 18. Ini yang kami nikmati. Kalau semua kita bisa hidup di dalam Tuhan, sungguh. Roma 14 ayat 18. Coba lihat ayatnya. Ya, begini kata Tuhan, ayat 18. Roma 14 ayat 18. Istri saya warga negara Kanada. Dengan mudah saya bisa dapat kredit imigran di negara itu karena istri saya. Tapi enggak, saya enggak menggunakan itu. Saya tahu di mana Tuhan panggil kami. Maka itu istri saya berani meninggalkan Kanada setelah 20 tahunan dia hidup bersama-sama keluarganya. Menikah dengan saya, dia harus ikut ke Indonesia. Dan bukan tinggal di Jakarta, tapi di Papua. Nah, saudara, itulah kepingan-kepingan pasal dari kehidupan ini. Saya nggak pernah mikir, tapi memberikan kelengkapan yang luar biasa. Roma 14 ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Tuhan dan dihormati oleh manusia. Saya nggak cari hormat manusia, tapi kami di Papua, ayat ini terjadi. Kenapa? Sudah sekian ratus tahun Injil ada di tanah Papua. 5 Februari yang lalu, kami kerja di Papua mensyukuri 150 tahun Injil masuk ke Papua. Injil datang ke Papua tanggal 5 Februari 1855. Dibawa oleh 2 misionaris dari Jerman, Otto dan Gesta. 150 tahun dirayakan Februari tahun ini. Tapi mereka, maaf, ini hanya kemuliaan bagi Tuhan. Begitu banyak orang, baik itu pemerintah, baik itu gereja, baik itu misionaris, baik itu masyarakat, itu berkata, kenapa dari dulu kita tidak memikir cara yang dipakai oleh Pak Daniel? Kenapa? Saya bukan sekedar pendeta yang hobinya buka gereja, tidak. Ketika Tuhan menyuruh kami ke Papua, saya tahu bukan gereja yang dia cari untuk saya buka, tidak. 14 bulan pertama, saya hanya mencari data, apa yang dibutuhkan oleh orang Papua. Saudara, karena kehadiran gereja di tengah-tengah dunia itu bukan sekedar memberi kebaktian atau program Sunday service, tidak. Kehadiran gereja di tengah-tengah dunia adalah untuk memberi jawaban atas permasalahan orang di mana gereja itu ada. Kalau saudara ingin tahu arti gereja sesungguhnya, ada di Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Dikatakan, catat ayatnya, saya akan baca saja. Saya akan sebutkan, usah dibuka. Wahyu 21 ayat 3 dan 4, nanti akan ketemu. Roma 14 ini hubungannya.
Saudara, ketika Tuhan menunjukkan